Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Mas'ud dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang petani cabai di daerah Nawar Blandong, Kabupaten Mojokerto, khususnya yang berada di daerah saya. Berawal dari pengolahan tanah. Cara pengolahan tanah di sini memakai traktor yang berukuran sedang untuk membajak. Setelah perkebunan dibajak, dikasih pupuk dasar memakai pupuk kandang. Setelah itu dilakukan penanaman bibit cabai. Dari cabai yang sudah kering, dikeringkan, kemudian mencari lahan yang luas, terus dicangkul persegi panjang membentuk gundukan. Setelah itu cabai yang sudah dikeringkan ditabur rata di atas gundukan tanah persegi panjang tersebut, lalu ditutup menggunakan daun pari yang sudah dipanen dan kering, atau orang sini menyebutnya damen. Next, penyiraman bibit cabai. Untuk penyiraman bibit cabai dibuat 3 hari 2 kali di saat musim kemarau. Di saat musim hujan, cukup dilakukan penyiraman bibit cabai 2 hari 1 kali. Untuk proses tersebut diulang-ulang sampai bibit cabai berkisar umur 3 bulan. Setelah itu dilakukan pemindahan bibit cabai di kebun. Untuk pemindahan bibit cabai di kebun, setelah musim hujan tiba, dilakukan pemindahan bibit cabai yang berjarak tiap bibit berkisar 50 cm. Setelah itu dilakukan pemupukan bibit cabai. Berkisar umur 2 minggu dilaksanakan pemupukan bibit cabai menggunakan pupuk urea Set A plus NPK. 2 minggu lagi setelah pemupukan dilakukan pemupukan yang kedua. Setelah itu lanjut dilakukan dengan penyepraian pada bibit cabai tersebut tiap minggu sekali. Jadi di sini kita melakukan pemupukan bibit cabai itu 2 minggu sekali, berangsur-angsur sampai bibit cabai tersebut selesai untuk dipanen. Kemudian juga penyepraian sama seperti pemupukan bibit cabai, 2 minggu sekali sampai cabai tersebut selesai untuk dipanen dan tidak bisa dipanen lagi. Oh iya, untuk penyepraian menggunakan obat gandasil sama asam amino dan kalsium nitrat. Nah, sesudah itu masa generatif atau pembuahan, kita memakai pupuk MKP plus KNO3 putih. Dilakukan 1 minggu sekali. Jikalau buahnya sudah banyak, maka penyepraian dilakukan 2 minggu sekali. Setelah itu cabai siap dipanen. Di sini saya akan mengilustrasikan perkebunan tanaman cabai yang terkena hama penyakit, dan cabai yang siap untuk dipanen. Berikut adalah ilustrasi perkebunan tanaman cabai di daerah saya dan setempat. Ini merupakan contoh beberapa tanaman cabai yang terserang hama penyakit. Next, video yang terakhir merupakan dari cabai yang sudah siap dipanen.
tambahan. Kalau kena penyakit seperti daun kuning, dispray menggunakan insektisida, atau kalau di sini saya menggunakan obat demolis dan fungisida yaitu obat ditan. Kalau saya pakainya obat ditan. Terus untuk waktu panen, pemetikan buah cabai itu dilakukan 5 hari sekali. Jadi di sini kita melakukan pemanenan buah cabai itu dalam 5 hari sekali kita melakukan panen. Terus untuk tiap selesai memanen, kita melakukan penyepraian menggunakan obat KNO3 yang berwarna putih. Untuk catatan juga, di setiap 2 minggu sekali dilakukan penyepraian rumput liar atau gulma memakai obat herbisida, atau saya menggunakan obat santakuat. Kalau gulma dibiarkan atau rumput liar itu dibiarkan, nantinya dapat menghambat proses pertumbuhan serta pembuahan pada tanaman cabai. Jadi kalau tanaman liar itu dibiarkan, nantinya tanaman cabai tersebut tidak bisa berkembang dengan sangat pesat ataupun terganggu masa pertumbuhannya ataupun masa pembuahannya. Baik, dari saya sekian dulu penjelasan tentang petani cabai di daerah Ndawar Blano Kabupaten Mojokerto. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.